Gue sebenarnya tadi mau nimpalin yang soal pelatih juga gitu karena Karena lu gak dipanggil? Bukan. Ini dipanggil tapi nggak nengok. Gue untungnya nggak terlalu kaget. Ya. Gue kaget sebenarnya Dewa. Oke. Gimana kaget waktu itu, Coach? Pilihan Hector akhirnya dipertanyakan. Netizen kita tahu lah ya, paling banyak emang pelatih online tuh, kampret emang. Cuma dia bisa membuktikan bahwa semua pemain terutilize dengan baik. Selamat datang kembali ke Futsal Talk, program yang ditunggu-tunggu tapi sudah absen selama 1 tahun. Kali ini menjadi episode spesial karena kita full senyum semuanya, dan gua kali ini nggak berdua aja sama Coach Donzol, jadi nggak kayak biji ya, Coach ya. Ya aduh, kok gitu biji mata. Tapi kalau sekarang jadi 1, 2 Gue batang berarti. bersama gua ada Coach Ronita dan juga ada Bang Raka Zulfikar dan juga ada Coach Donmal. Donty Palmer sekarang. Jadi sekarang kita benar-benar full senyum ya, karena Indonesia pas banget kita siaran kemarin ini baru aja jadi juara di Asian Futsal Championship 2024 mengandaskan perlawanan dari Vietnam dengan skor 2-0. Ini jadi satu oase lah di tengah, memang kemarin sempat agak lesu ya futsal Indonesia ketika gagal lolos ke Piala Asia 2024. Jadi mungkin kita akan buka dari ini dulu, dimana memang faktornya banyak banget yang bisa bikin Indonesia pada akhirnya kemarin bisa menjadi juara. Mungkin gue nanya Bang Raka dulu. Bang Raka ini kan salah satu yang lumayan viral. Pas Indonesia itu nggak lolos ke Piala Asia. Tweetnya 1M. Marah sekali sih. 1M-nya tuh muak. Muak sekali. Dan kali ini situasinya agak berubah. Ya Raka, kalau lu lihat apa sih yang paling berubah dari jarak yang sebenarnya hanya setahun? Sebenarnya kalau gue lihat sih, gue pisahkan dua hal yang bisa dikontrol sama coach dan Guy ya. Maksudnya dari timnya dan juga manajemen. Kalau manajemen kan dari federasi mungkin nggak banyak waktu ya dari timnya Pak Michael masuk ke AFF ini. Tapi menurut gue bagaimana Coach Hector ini membuat poin-poin yang gue jelaskan di tweet itu, bahwa gue tuh jelasin ada 11 poin kesalahan lah sebenarnya di timnas yang sebelumnya di kualifikasi Piala Asia itu, dan sekarang udah mulai dibenerin khusus Coach Soto yang bisa khusus dia bisa benerin gitu, maksudnya yang bisa dia kontrol gitu. Ya salah satunya yang paling krusial dari pertama kali dia masuk dan ditawarkan untuk pengambilan staff, menurut gue tuh menarik banget sih. Jadi dia nggak bawa gerbong dari Bintang Timur Surabaya, yang mana kita tahu dia dari Bintang Timur Surabaya, tapi dia mengambil pelatih-pelatih muda yang menurut gue cukup berbakat di bidangnya gitu ya. Kalau kita bisa sebut namanya Coach Amril, mungkin kita tahu analisanya bagus. Ada Coach Eka juga masih muda gitu, pelatih kiper yang cukup modern juga, dan juga ada Coach Sate dan beberapa nama di belakangnya. Dan menurut gue itu langkah pertama yang menurut gue sangat baik lah untuk Coach Soto mengambil pelatih-pelatih muda yang menurut gue mungkin kalau pelatih kita tahu lah pelatih senior banyak banget, pelatih cukup mumpuni bisa dibilang, tapi berbeda dengan Coach Soto, pendekatannya dia mengambil pelatih-pelatih muda yang mungkin cukup haus untuk pengalaman-pengalaman internasional, dan itu cukup terbukti bagus dan pendekatan yang cukup baik untuk tim nasional gitu. Itu emang menarik ya. Merekrutannya, dan gue masih di dalam gitu. Jadi gue tahu bagaimana Hector itu dia pengen jadi nggak ada afiliasi dengan Bintang Timur Surabaya. Karena kan pasti orang tahu Hector ketika dia di Bintang Timur kan, 2 kali jadi juara liga. Jadi dia nggak mau terafiliasi dengan Bintang Timur, makanya dia ngambil dari Black Steel, ngambil dari Bang Suma untuk pelatih-pelatih yang ngambil dari BTS, ngambil dari Pendekar, dan pemilihan tempat TC kan juga dia pengennya oleh memang antara Jakarta sama Malang. Karena kalau di Surabaya juga takutnya langsung ada afiliasi dengan Bintang Timur ya, walaupun memang kalau kita juga pindah-pindah pada kita TC-nya. Itu tadi soal pelatih, Coach. Kalau lu lihat soal pemain ini kan juga di awal sebenarnya banyak dinamika yang terjadi. Ya, jadi awal ada 26 nama dipanggil, Fajrian langsung cedera nggak bisa dipanggil. Di awal Sauki cedera, Dewa masuk, Ganyong awalnya nggak dipanggil, tiba-tiba masuk menjelang hari H kita lihat Runtuh Boy, Albagir dicoret, dan 2 hari sebelum pertandingan kita lihat Dewa dan Samuel Amos dicoret. Nah, ini banyak yang membuat orang juga bertanya-tanya ketika mungkin nama-nama yang sebelum menjadi langganan timnas kali ini nggak dipanggil, tapi ternyata pemain yang dipanggil ini membuktikan. Nah, kalau lu lihat dari pemilihan pemain, Coach, ada yang menarik kan? Gue sebenarnya tadi mau nimpalin yang soal pelatih juga gitu karena lu nggak dipanggil? Bukan. Ini dipanggil tapi nggak nengok. Ya gue hitungannya sih gini ya, Hector menggebrak bukan cuma soal nama baru sebetulnya, tapi meninggalkan nama lama.
yang menurut gua ini menarik karena bertahun-tahun kita tahu ada nama Adil Lesmana, Dede Sulaiman, dan kita tahu mereka adalah legenda-legenda futsal. Tiba-tiba muncul nama Eka Sanjaya. Bahkan kalau gua pikir Eka nggak punya caps di tim nasional, mungkin Liga Pro pun masih nama brilian. Koreksi kalau gue salah. Tapi Eka tuh menjelma jadi pelatih kiper yang beruntung pada saat di SKN kerjasama sama Alvaro. Bukan Rekoba ya, tua ya gitu. Tapi kalau gue melihatnya lagi, Eka tuh improve gitu dengan apa yang dia miliki. Gue sempat discuss sama dia segala macam. Dia juga kaget sebenarnya pemilihan itu. Cuma gue melihat memang gebrakan Hector tuh menurut gue ditambah lagi ada satu faktor penting. Gue selama ini melihat penerjemah itu bukan dari kalangan pelatih. Benar. Penerjemah sekarang bisuk pelatih. Betul. Ya dan gue dulu sering lah, maksudnya misalnya gue bahkan beberapa kali di event gue juga besok gue masukin sebagai pelatih untuk coaching klinik atau apa segala macam. Mungkin Bisuk bukan nama besar di kalangan pelatih, tapi dia punya knowledge dan dia bisa bahasa pelatih itu sama bahasa translator itu beda. Nah itu yang mungkin salah satu poin juga menurut gue itu harus. Dan buat yang nggak tahu, Coach Bisuk tuh pelatih SMA di Bandung ya bang, lamanya ya. Dan yang paling terakhir itu pas di SMA 18 ya. Iya, yang 18 Bandung. Nah dari gue di situ gue ngelihat faktor-faktor itu yang menurut gue Hector merubah paradigma yang biasanya kita nama-nama besar kita udah aman ya. Betul, nama-nama aman. itu harus diomongin sih menurut gue ya. Walaupun mungkin akan ada faktor, mungkin ada yang wah sayang banget padahal itu kan legend atau apa, itu pasti ini masalah selera ya. Nah baik lagi pertanyaan lo Ja terkait dengan pemain ya kan. Pemain, gue baru sadar pada saat ada pencoretan itu, gue baru sadar bahwa ternyata Hector juara sama BTS berarti emang nggak semua pemain dia inginkan. Sorry agak sedikit langsung panas aja ya. Karena tugas gue kan di sini kan kayak gitu ya. Tahan 1 tahun. Kagak, gue ngeliatnya gini. Gue maksudnya gini. Perjalanannya pada saat kita bicara pelatih selalu punya pemain yang emang cocok atau tidak cocok. Tapi kan bicara klub, mungkin klub itu udah mengontrak pemain tersebut yang artinya lu harus utilize itu gitu kan. Di timnas berbeda. Bahkan dia bisa nunjuk mungkin yang agak sedikit nggak mengagetkan. Kalau gue untungnya nggak terlalu kaget. Gue kaget sebenarnya Dewa. Gimana kaget waktu itu Coach? Lu kagetnya bahasa Inggris ya gue. No smoking. Ini happy birthday. Nah gue ngeliatnya, gue ngeliat Dewa gitu. Kenapa dia lebih mirip Ais ketimbang Dewa? Itu yang gue pikir. Ais itu bukan gue underestimate Ais. Gue tuh selalu khawatir. Lu perhatiin waktu gue komentator saat di tim Surabaya lawan Black Steel. Pada saat mau hampir ditabrak Evan. Hati-hati Evan, gue ngomong kayak gitu. Gue tuh bukan sayang ya, tapi maksud gue baru sembuh. Itu enggak dong, nggak harus memiliki. Gue ngelihatnya tuh anjing, gue takut, gue masih ngerasa ringkih loh. Gue masih ngerasa ringkih gitu. Dan kita tahu tensinya, walaupun sekedar AFF, tapi ingat biar kata AFF ini ada 3 tim yang 8 besar Asia lah bisa dibilang kayak gitu. Nah gue menganggap bahwa Dewa gue pikir seharusnya bisa masuk, tapi Dewa enggak, ya itu selera ya. Dan bukan gambling menurut gue. Pilihan Hector akhirnya dipertanyakan. Netizen kita tahu lah ya, paling banyak emang pelatih online tuh kampret emang. Cuma dia bisa membuktikan bahwa semua pemain terutilize dengan baik. Bahkan si Israr, gue ngerasa kayak Israr tuh bukan anak usia baru 20. Iya, bukan anak 20 gitu loh. 21, ya beda 1. Gue ngeliat tuh Isra tuh segitu matengnya, segitu percaya dirinya, dan betul yang treat lo itu nggak ada gap. Kat Iqbal yang paling senior sekalipun, gue ngeliat juga nggak ada gap antar pemain gitu. Romi yang debutan di event AFF ini bahkan ya bisa mencetak gol dan sangat nyaman main sama anak-anak Black Steel gitu. Tapi kalau gue agak terkejut sebenarnya Coach dengan bagaimana pendekatan. Gimana terkejutnya? Gantian. Enggak, karena event DS kalau kita ingat khususnya di tahun pertamanya Hector, dia benar-benar kayak cuman mainin 8 pemain, ingat gak sih? Thiago Bolinya, Neguinho. Betul. Apalagi Thiago Bolinya, Neguinho, Suni sama Iqbal. Itu tuh dia hampir main kayak 12 menit dalam satu babak. Dan ternyata ke timnas itu dia beda, dia justru
mengutilisasi seperti kata Coach tadi 14 itu semuanya siap main. Dipakai. Dan kalau misalnya kita bahas soal pemain yang dicoret, artinya kan kita juga harus melihat siapa yang menggantikannya. Betul. Gitu kan, kalau kayak di kiper Al-Bagir, Habibi Nizar main bagus banget. Bagus. Bahkan benar-benar seimbang ya, siapapun yang main. Memunculkan juga pertanyaan ketika ke babak semifinal ini yang inti itu sebenarnya siapa sih? Betul. Apakah Nizar, apakah Habibi? Runtuh Boy, flank kaki kirinya Saifullah golin di final. Iqbal kapten. Terus Brianik pemain terbaik. Kan? Terus kalau kita bahas Dewa, anchor kita ada Rio, Anca, sama Ais. Ini tiga-tiga juga jadi bagian kunci lah. Bahkan ada paketan defense power play itu tiga-tiganya main bareng. Betul. Jadi emang ini squad benar-benar penuh nih. Jadi persaingannya pun benar-benar muncul. Nah ini yang pada akhirnya membuat kita, oh ternyata inilah alasan-alasan dari memang Hector nggak perlu menjelaskan ya, tinggal bagaimana pemain yang di lapangan untuk kemudian membuktikan diri ketika mereka dipanggil. Tapi kesuksesan ini juga pada akhirnya banyak yang bilang nih Bang Raka. Apakah ini faktor misalnya Thailand yang sedang regenerasi, apakah Vietnam yang memang belum lagi mendapatkan peak performance mereka, atau memang ternyata Indonesia yang sekarang adalah generasi emas? Kalau Bang Raka lihat gimana? Iya, ini sih sebenarnya netizen ya balik tadi ya, maksudnya netizen mempertanyakan hal yang sebenarnya jawabannya dari kita sendiri gitu. Maksudnya gini, Thailand dan Vietnam itu bisa dibilang telat regenerasi gitu. Tapi ketika Indonesia melakukan regenerasi, lu pertanyakan gitu kan. Makanya tadi gue bilang sebenarnya gini, tim nasional tuh di semua olahraga ya, maksudnya kayak sepak bola, basket itu punya pool pemain tuh wajar gitu. Jadi kita punya 30, 40 pemain pool yang siap untuk main itu sangat wajar gitu. Rosternya wajar. Jadi Coach Hector ini setiap event mau ngambil 30 dari Seleknas 30 tuh sangat wajar menurut gua. Dan dia sudah tahu nih dalam ke depan nih gue mau ngambil siapa, gue mau pakai siapa. Dan kalau kita lihat tadi bahkan Bang Reza menganalisa bahwa dalam setiap pemain yang masuk itu memiliki kontribusi yang bagus gitu. Dan menurut gue juga percaya bahwa 25 pemain yang pertama kemarin, siapapun yang masuk itu sudah bakal membuktikan bahwa mereka punya kualitas. Makanya tadi kita secara pool pemain, kita punya 25 sampai 30 yang siap main di timnas. Menurut gue itu bagus dan kita nggak akan takut sama kata-kata regenerasi gitu. Kita sekarang punya angkor 3 ya mungkin berapa tahun lagi gitu. Dewa udah siap. Ais ada. Terus pivot misalnya Evan udah lumayan nanti berumur senior dan lain-lain. Israr udah ready. Terus Saifullah menggantikan Runtuh Boy yang mungkin lebih tua atau mungkin Iqbal nanti pensiun, udah ada Saifullah dan mungkin nama-nama baru seperti Filippo Inzaghi atau Gavin dan lain-lain. Jadi sebenarnya pivot ini unggul. 25-30 ini menurut gue siapapun yang nanti kepilih, mau kita kan bakal ada turnamen banyak, AFF kualifikasi, AFC dan lain-lain. Jadi 14 pemain ini menurut gue siapapun yang dipilih Coach Hector, kita harusnya terima aja gitu. Kecuali nanti setelah pertandingan hasil yang nggak maksimal, baru kita kritisi gitu ya. Nah ini lucunya netizen nih baru kepilih, udah dimaki gitu ya. Maksudnya kayak kenapa pemain idola gua tidak kepilih gitu. Padahal main aja belum kan. Kayak kalau gua sih nanya pemain lah di sana. Maksudnya kenapa sih ini kepilih. Dan menurut mereka yang main di sana tuh make sense gitu. Maksudnya 4 pemain yang kenapa sih bawa Israr, kenapa bawa Romi? Menurut mereka ya emang pas Seleknas bagus sih bang. Jadi kita tuh nggak bisa menilai dari ya gue sekali lagi gue nggak bilang Runtuh Boy atau Bagir pemain jelek. Mereka tahun depan juga bisa kembali ke timnas dengan mudah gitu. Mereka pemain jago kok. Tapi dari POV Runtuh Boy dia latihan lagi di Surabaya terus comeback lagi nanti. Menurut gue itu kan hal yang positif juga buat timnas gitu. Jadi persaingannya akan kuat. Jadi ya buat netizen ya ini edukasi aja gitu. Maksudnya mungkin yang tetap marah-marah silakan marah-marah gitu. Cuman buat yang paham bahwa pool timnas 25-30 pemain itu sangat wajar. Jadi siapapun yang kepilih nanti 14-nya, menurut gue itu yang paling terbaik gitu. Dan Hector orang yang fair ya. Jadi kalau kita ingat, Ganyong itu kalau kita ingat ya, dulu mainnya dikit banget. Sama Hector ketika dia di Bintang Timur Surabaya. Sampai di tahun keduanya itu dia dilepas ke Black Steel FC. Menurut gue emang faktor Ganyong cabut karena emang nggak dapat menit bermain sih. Kalau menurut gue Tapi pada akhirnya kalimatnya lebih halus aja. Ketika Ganyong membuktikan diri, akhirnya kan dia dapat tempat juga. Ganyong ini kan pemain yang sebenarnya nggak masuk daftar 25 pemain. Dia tiba-tiba datang sebelum ada uji coba di Jogja lawan Malaysia. Dia dibawa ke Thailand, ternyata dinamika di sana Ganyong bagus. Ketika uji coba lawan 3 klub Thailand, dia ngegolin di sana, main bagus. Akhirnya Samuel Amos yang justru tergeser. Artinya kan Hector juga fair ya. Dia
akhirnya menentukan pemain berdasarkan dengan objektif ya. performa. Tapi kalau lu lihat nih coach, dari mungkin segi taktikal dan teknik, menurut lu apa sih yang beda nih dari Hector sekarang dibandingkan dengan mungkin eranya Sorato, Kasemzadeh, Kensuke? Vic Hermanns boleh ikut nih? Iya, jangan yang diajak. Kejauhan. Nah, yang pasti gini, yang pasti gue ngelihat yang sangat mencolok adalah bagaimana mereka melakukan. Sakit nggak kalau mencolok? Jangan dicolok itu. Bagaimana terlihat banget itu adalah defense-nya ya. Defense-nya tuh gue ngelihat harmonisasi, compactness-nya, terus juga jarak antar lininya tuh betul-betul lu kalau nggak salah komentator saat lu bilang ya defense itu nggak selalu harus merebut bola. Saat lawan itu gagal melakukan passing, bolanya out, segala itu termasuk defense yang sukses gitu loh. Dan gue melihat itu gitu. Final kemarin ada celah memang, ada beberapa kali itu gitu. Hector ngamuk gitu walaupun bolanya nggak jadi gol. Tapi memang itulah pentingnya pelatih gitu ya. Pelatih emang harus gue nggak tahu ya karakter orang beda-beda, tapi pelatih kepala ya harus seperti itu gitu. Lu harus ngomong langsung, gimana kalau misalnya ada celah ya lu bilang marah ya gitu, benar-benar yang dia padahal nggak jadi gol, nggak ada orang juga gitu. Dan gue ngeliat defense yang luar biasa. Terus pada saat recovery defense, pada saat lu nyerang kehilangan bola, itu betul-betul apa ya, betul-betul nggak cuma pemain pertama ya, nggak cuma 1v1 defense, yang 2v2-nya yang belakangnya juga gue juga tahu mau ngapain, mau covernya di mana segala macam. Gue rasa defense sih. Kita kebobolan berapa sih? Cuma 3 ya. Cuma 1 lawan Thailand, 1 lawan Myanmar, 1 lawan Australia. Ya, cuma 3 dari total kita main, berarti 5 match. Dan menurut gue ya ini luar biasa walaupun best goalkeepernya ini ya orang lokal ya. Maksud gue ya mbok ya panitia juga ngerti lah gitu. Kalau emang kipernya nggak layak nggak usah dipaksain jadi pemain terbaik. Satu pertandingan lawan Indonesia, main Indonesia 1 kali. Itu dia. 5 gol perasaan sat. Rambut gua kenapa? Kayak perasaan sat rambutnya. Tadi banyak yang bilang nih orang-orang di sini. Perasaan sat ya. Mirip katanya rambutnya ke sama perasaan. Padahal nggak mau perpanjang SIM ya. Perasaan sat. Tapi aneh. Jangan diposting sekarang. Aneh rambutnya apa sih ini? Awasin perasaan sat. Keputusannya. Yang aneh rambutnya perasaan sat apa rambutnya perasaan sat? Keputusan panitia untuk memilih perasaan sat jadi kiper terbaik. Ya tapi gue lihat di akunnya Galeri Futsal ya, captionnya kan skip titipan gitu. Gue kira namanya. Ada titipan uang kan? ada kan nomor 12. Bukan dia. Oke. Orang Jawa tuh. Titipan uang. Ya, tapi pada akhirnya ya Habibie juga walaupun nggak dapat tapi banyak kredit lah di Betul. Dapat kok, dia dapat postingan dari Bekasi 24 jam. Kebanggaan Bekasi banget. Tapi ini pengen gue singgung juga. Timnas futsal Indonesia sekarang benar-benar menggambarkan Nusantara. Betul. Oke. Brian, Evan dari Jayapura. Timur. Kita geser dikit. Sulawesi, Makassar, ada Anca, ada Saifullah. Ke bawah Saifullah Kalimantan. Kalimantan. Sama si Samuel Eko, Pontianak. Ke bawah itu Nusa Tenggara Barat ada Roaming. Kalau kita bahas Nusa Tenggara Timurnya ada Kevin sempat. Betul. Terus Pulau Jawa ya banyak. Jabodetabek hampir ada semua tuh, Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, Bekasi. Sumatera? Mungkin cuma kurang Sumatera. Tapi sebenarnya itu sebenarnya punya Sauki Lubis yang kemarin cedera. Betul. Jadi ini satu hal yang juga ada satu juga Pak Yasman Rafeli. Iya benar. Boleh. Itu benar. Cuman bukan pemain timnas. Pak Yasman. Tapi ini iya benar. Bahas dikit, tapi itu penting. Pak Yasman penting karena klub-klub daerah ini menurut gue yang layak mendapatkan respect dari gelar juara yang didapatkan oleh Indonesia. Setuju gue. Kayak Rafli di Padang, Giga di Kota Metro, Black Steel di Papua. Terus kalau kita tarik jauh misalnya Pinky Boys dulu di Makassar. Itu tuh hal yang penting dan mungkin itu yang membuat ini coach jadi lebih mudah mencari pemain di futsal. Setuju gue. Kan lu muter juga tuh kemarin. Kalau nggak salah 3.500 kota kemarin. Waduh, gue sampai Cinangneng kayaknya. Gue ngelihatnya sih sebetulnya kalau lu mau futsal itu berkembang, lu harus ada klub Liga Pro di situ. Contoh Pontianak pada saat sebelum ada Kancil yang sekarang jadi Pangsuma, itu ya futsalnya ya udah normal aja. Sekarang gue kemarin terakhir Pontianak gila banget, nggak ada hilirnya. Iya betul ada arahnya. Terus sekarang Rafeli ya kan lolos melalui Linus, itu menggeliat lagi. Bahkan gue perhatiin mereka ngambil pemain-pemain yang zaman dulu
sempat membela Ravelli walaupun gagal tembus gitu kan. Tapi gue nggak tahu apakah, tapi mereka ada pelatihnya Kusmaini dan gue nggak tahu bagaimana sejauh ini persiapannya. Tapi yang pasti ya mereka akhirnya memperdayakan lokal yang mungkin nanti nextnya bisa nongol lagi kayak Sanjaya, kayak Randy Satria segala macam. Itu gue rasa sih bakal ada sih. Memang penting penyebaran. Tapi gue nambahin dikit ya. Sebenarnya kalau ngomongin pembinaan 4 pemain kita yang baru ini tuh ya dari pembinaan kan, dari FFV U20 kan, Habibie, Saifullah gitu. Israr bahkan dari regulasi pemain U20. Benar gak? Belum ditambah si Romi, itu sebenarnya kalau ngomong dia dari PON loh. Yang benar-benar dilirik tuh dia di PON NTB. Jadi sebenarnya iya udah yang sekarang udah berjalan udah benar dan regenerasinya udah benar. Jadi tinggal disupport aja pemain-pemain baru ini, emang hasil kerja keras teman-teman kita di daerah juga untuk nyetak pemain. Harus gitu. Ditambah sih Kak. Jujur ya, lu mungkin juga muter ya. Mungkin lu ngelihat dari kacamata event-event lain juga. Gue udah muter ya kemarin 19 kota ya. Itu gue bahkan gue bisa jamin kalau ada pelatih kayak satu lagi Hector B misalnya gitu kan, itu bisa melatih yang best playernya dari seluruh gue rasa jadi sih. Kalau menurut gue regenerasi kita kayaknya sih gue nggak takut kehilangan Iqbal. Gue nggak, maksudnya udah siap gitu, udah siap. Kita tuh beruntung banyak swasta yang melakukan pembinaan di sektor SMA terutama, yang kemudian gue masih pelatih, gue masih bisa ngelihat bagaimana mereka punya kualitas. Cuma yang gue sayangkan tuh belum ada wadah nextnya gitu Kak. Gue FFV U20 mohon maaf gitu loh, bukan gue ngejelekin atau apa gitu. Turnamen, lu nggak akan bisa nemuin, apalagi kalau misalnya udah di kota tertentu, ntar klub ini kerjasama sama klub lokal. Gue agak sedikit keras di situ. Karena artinya apa? Ya mereka juga berat untuk ngebiayain segala macam. Nah maksud gue berharap ada kompetisi di bawah Liga Pro, kabarnya juga U20 nggak ada ya untuk yang pemain. FC U20. Udah nggak ada. Pemain kategori 20 udah nggak ada. Udah nggak ada. Nah itu bisa menurut gue dibikinin kompetisinya. Apalagi kabarnya akan ada timnas U19, ada timnas U16 untuk kedepannya seperti itu. Betul, itu yang menurut gue kayaknya gue nggak pernah takut sih. Gue beruntung tadi Vietnam sama Thailand telat regenerasi. Mereka masih sangat-sangat hijau lah ya. Ya sangat-sangat terngiang-ngiang sama Tueng Klang, Kritsada, lalu Pam Dukwa. Kalau Pam Dukwa itu kemarin absen ya Mas, final ya? Cedera ya? Iya. Cedera apa kartu? Cedera atau akumulasi? Yang pasti cuman diginin jersey-nya doang tuh. Iya, dan gue ngeliat nggak ada karena kaptennya tiba-tiba Chow Don Fat ya kan? Nguyen Duan Man. Oh, Mandung. Ini bahasa apa ini? Mandung kalau enggak paham ini. Enggak bener kan? Obrolan komentator. Kalau gue enggak hafalin nama pemain. Nanti yang paling tahu lah Big Sadat tuh, nama pemain. Sampai dia tahu Superman Mandung tuh dulu mandi di mana Mas kecil. Wah, keren sekali researchnya mantap. Tapi gue sekali lagi menurut gue turnamen usia muda itu harus benar-benar digalakin di Indonesia. Nggak cuma kategori SMA aja, antar klub juga. Dan gue berharap sih ini terrealisasi betul-betul dilakukan ya, nggak cuma lip service doang atau mungkin cuma jargon-jargon Big Four Asia bla 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 gitu. Oke, itu kan emang udah terjadi ya, kita juara. Tapi lagi-lagi kalau kita bicara soal Indonesia, potensi ini kan lebih dari sekedar Asia Tenggara. Betul. Di Piala Asia 2022 kita lolos ke 8 besar, hampir bisa ngalahin Jepang. Terus kalau kita bicara soal ranking, gue lihat ada projected points kita ya. Kan sekarang peringkat ke-28 dunia. Dengan kemenangan-kemenangan yang didapatkan di Asian Futsal Championship bisa naik ke 24 di atas Uruguay, di atas Kolombia kalau nggak salah, di atas Belanda. Jadi proyeksi ini sebenarnya lebih dari sekedar juara di Asia Tenggara. Next, menurut tuh apa yang harus dilakukan, Bang Ral? Iya tadi sih salah satu di poin gue yang gue omongin di awal adalah ada yang bisa diatur sama coach sektor, ada yang nggak bisa. Yang nggak bisa ini justru harus dilakukan oleh federasi gitu. Dan karena waktunya cukup panjang nih sampai tahun depan kita ikut di kualifikasi Piala Asia, menurut gue waktu cukup banget untuk memulai hubungan internasional ke negara-negara lain. Kita tahu FIFA Matchday udah mulai digalakan karena mau ngincar poin gitu, udah mulai diseriusin karena juga udah ngomong sama Pak Erik kemarin. Jadi di setiap FIFA Matchday itu futsal juga harus international match gitu. Erik mana? Erik Sukamti kayaknya. Kan Erik yang lagi duduk.
Gitu. Jadi ya makanya gue bilang sebenarnya prosesnya harus dimulai dari sekarang. Jadi perbanyak match internasional, perbanyak TC internasional dengan jadwal yang liga dikondisikan dan segala macam. Jadi dan itu bukan cuman masalah timnas senior tadi ya. Jadi kalau timnas senior sudah memulai, ya berikutnya adalah ya tadi yang coach bilang bahkan ada rencana timnas U19 atau U16 meskipun tidak ada kompetisinya. Kalau karena kan AFC U20 kita juga nggak tahu kabarnya gimana ya. Jadi meskipun tidak ada kompetisinya bisa dibikin guyup lah sama AFF, telepon Thailand, telepon Jepang gitu bang. Jadi secara regenerasi nih hubungannya udah nggak dalam lagi. Jadi cara kita tuh udah internasional gitu bang Reza. Mungkin ini masukan buat federasi. Kita coba nih ke Eropa, ke Amerika Latin atau ke Thailand. Coba ngobrol dulu. Karena kalau dengan ngobrol, dengan bangun komunikasi, biasanya kita akan match nih dengan agenda mereka. Oh, U20 bakal ngadain turnamen ya. Udah gue berangkat deh. Atau transportasinya kita tanggung setengah deh. Atau seperti apa itu. Seenggaknya ada obrolan. Kalau nggak ada obrolan kan kita juga nggak tahu kan mereka ada agenda apa gitu. Yang menarik dari federasi sekarang itu kan mereka ngebuka komunikasi sama Kemenpora, sama PSSI juga. Mereka audiensi segala macam. Yang menarik ya. Terus gue perhatiin ya mereka emang sekarang rajin posting. Mungkin ada beberapa yang ini mah banyakan postingannya segala macam. Tapi menurut gue mereka setidaknya gue melihat perspektif dari gue secara pribadi, mereka ada pergerakan. Mereka mungkin orang-orang baru di futsal, tapi setidaknya mereka melakukan sesuatu yang akhirnya orang bisa lihat. Tinggal bagaimana outputnya. Dan tambahan lagi gue nggak tahu sih ya. Waktu itu ada kabar yang gue dengar langsung dari si ketua umum gitu bahwasanya ada rencana TC di Spanyol. A1 loh ini, catat ya. Iya benar. Lo nggak tahu Ki? Tahu kan? A1 ini mantap. Nah, beneran. Jadi rencananya ada TC di Spanyol. Benar Kak? Menurut gue bahkan kemarin tuh ditanya ya sama ini harusnya kita kayak gimana lagi? Kita cuma butuh uji coba berkualitas. Langsung telepon lah Brazil sekarang gitu kan. Siapa King Indo nih mau lewat gitu apalah Maroko gitu kan. Menurut gua udah saatnya kita emang melakukan hal-hal tersebut gitu. Karena gini, Thailand mau ngejar kita, mau dia dapat uji coba bagus segala macam, tapi kalau bahannya pemainnya juga masih yang seperti yang kemarin, Kutbang Racan gitu kan, Wingwon, ya kan, ya menurut gue masih berat lawan kita. Gitu. Bahkan gue prediksi sih ya, kita ke depannya kalau sekedar AFF doang, ya kita mau Thailand tim A++ gitu ya, nggak B lagi gitu kan. Iya. Anjing jersey KW. A+. Jadi gue menganggap bahwa kayaknya kita bakal bisa tetap ada di level kita juara AFF dan menurut gue sih kita udah bisa menggantikan. Bahkan lu lihat nanti Vietnam Nguyen Dahai gitu kan, terus siapa Walk in. Ya itu menurut gue masih di bawah Saifullah, terus Ais segala macam. Karena apa? Saifullah, Ais sudah mendapatkan jam terbang lebih awal. Setuju. Yang diberikan. Jujur gue thanks banget sama Kensuke. Betul. Terus juga dipertajam juga sama coach Hasim Zadeh walaupun nggak lama. Tapi buat gue itu yang membuat pemain-pemain itu tumbuh sekarang. Betul. Dan Hector Soto yang gue bilang dia tuh potongan puzzle terakhir menurut gue. Betul. Karena gue baca tweet lo, dia itu hafal betul karena dia ada di liga. Lo perhatiin ya, Kensuke nggak pernah latih di liga. Betul. Lalu Hasim Zadeh nggak pernah latih di liga. Betul. Sorato juga nggak pernah. Mungkin juga ketemu sama orang Indonesia baru kemarin. Tapi gue melihatnya Hector tahu banget atmosfer Indonesia kayak gimana, tahu banget netizen Indonesia kayak gimana, dan tahu banget Asia Tenggara seperti apa. Satu lagi, tahu banget cara jongkok yang benar. Nah, itu jongkoknya gue donsol banget. Belajarnya dari orang yang paling paham itu. Tapi kalau bahasa gue gini coach, Kensuke itu kan paling awal ibaratnya. Karena zaman Vikernas mungkin agak beda ya pemain-pemainnya. Kensuke itu paling awal dia benar-benar teknik dasar ya. Maksudnya dasarnya itu detailnya. Apalagi kan dia pelatih baru juga kan, ngambil lisensi yang kedua juga di Indonesia. Betul. Kalau Hasim Zadeh itu lebih ke mentality ya mungkin. Karena dia orang Iran dan gue tahu orang Iran itu di semua cabur mereka superior dan ngerasa emang nggak boleh kalah gitu. Itu mentalitas yang ditanamkan oleh Hasim Zadeh. Hector ini kayak ngunci aja nih. Dari semuanya dapat, sistemnya dia sesuaikan karena Hector memang di Indonesia baru dari 2021 ya, tapi dia di Vietnam itu udah dari 2013 sampai ke 2018. Artinya bukan kultur di Indonesia doang tapi kultur di Asia Tenggara pun udah tahu. Dia udah tahu dan
cerita menarik soal Hector juga. Jadi deal-dealan sama Hector itu mungkin baru beres Agustus ya. Oke. Tapi Juli itu ketika proses negosiasi dan liganya masih jalan, dia itu udah mantau pemain di Indonesia. Jadi kalau di kita itu kick off jam 10 pagi atau jam 11, dia nonton Liga Futsal Profesional di Vietnam. Di Lugo. Oh, di Spanyol. Itu dari jam 5 pagi. Wow. Jam 5 jam 6 pagi dia Bada subuh tuh dia, bada subuh tuh. dia udah nonton Liga Futsal Profesional. Dan gue buka-bukaan dikit, dia tuh bukan punya hanya 30 nama, dia punya 40 pemain yang udah dia list sebenarnya buat timnas kemarin. Jadi mungkin nama-nama yang sempat di-mention netizen ya, kayak Andi Juang, Bagas, itu juga semuanya udah masuk lah ke dalam proyeksi Hector ke depannya, karena dia udah punya 40 pemain terlepas dari yang kemarin juga udah dipanggil ke tim nasional. Artinya ini pelatih yang detail banget, dan kita tahu memang sebenarnya dari jadwal gimana ngomongnya ya? Jadwal liga yang gue buat ya. Karena nggak apa-apa lah. Karena liga itu kan sebenarnya dulu pas kemarin gue di federasi kan bagiannya itu kompetisi dan tim nasional. Ini gue juga mau kasih nih sama Bang Wilander. Bang Wilan itu yang pas sama gue bagi tugas. Bang Wilan itu yang megang tim nasional, yang memastikan training center itu bisa dimulai itu waktu awal September. Gue itu lebih ke bagian kompetisi. Gue bikin regulasi bareng sama Hector, dan gue udah bikin jadwal. Sebenarnya dari jadwal yang udah gue buat, nah kan gue nggak tahu jadwalnya sekarang ya, karena gue udah di federasi. Dari Desember ke bulan Juli, liga itu berlangsung, ada setidaknya 3 pemusatan latihan dari timnas. Ini kan hal yang baru di tengah-tengah ya. Karena kita tahu sebelumnya itu nggak pernah ada TC di tengah liga. Nah ini salah satu hal yang menurut gue juga akan baru. Ada setidaknya 3 pemusatan latihan, itu kan juga udah kewotong ada break puasa dan lain-lain. Ada 3 di sana, kita pengen nyari internasional friendly match. Harapannya kan itu bisa terjadi, dan soal kata Coach Dozol ke Spanyol itu juga sebenarnya idenya Hector. Idenya Hector ketika Liga LNFS ya, liganya Spanyol beres, kita ke sana. Jadi tim-tim itu mungkin bisa coba. Jadi harapannya sih bisa berlangsung ya itu. Amin. Itu pas bulan puasa nggak tuh, pas di Liga LNFS selesai? Liga kita beres. Nggak, kalau di bulan puasa kan bisa ikut Ramadan turnamen. Yang bikin Sayan. Sabadell apa tuh? Sabadell kan kota. Oh, Sabadell. Nyari di Madrid tuh, lapangan-lapangan kecil. Dan memang harapannya juga nanti turnamen kelompok umur ada lagi ya. Amin. Terus juga mungkin AFC Futsal kan AFF U19 pengen diadain. AFF sih ya, AFF yang paling mungkin tuh AFF sih. Karena AFF kan punya, maksudnya mereka bisa bikin sendiri. Gitu. Kalau AFC ribet. Yang penting udah ada Indonesia, Thailand, Vietnam, Malaysia, sama satu lagi deh. Timor Leste ikut Australia. Kan juga Australia lagi. Tapi berita baik nggak berhenti di situ. Karena malamnya kita merayakan kemenangan dari King Indo. Paginya kita dapat kabar AFC mengumumkan kalau Indonesia bakal jadi tuan rumah dari AFC Futsal Asian Cup 2026. Nah ini juga sebenarnya Indonesia adalah the one and only yang mengajukan bidding. Dan ini mungkin sudah biddingnya sebelum pergantian ketua umum dan lain-lain juga. Artinya mungkin ada peran dari federasi yang sebelumnya. Kita juga harus memberikan apresiasi soal hal tersebut. Di 2026 ini sebagai catatan bukan kualifikasi untuk Piala Dunia 2028 karena kualifikasi nanti di Piala Asia 2028. Tapi kalau lu lihat Bang Raka, apakah ini jadi satu hal yang juga positif dan jadi statement sebenarnya dari federasi? Iya, tadi makanya gue bilang yang pertama yang penting kita mempersiapkan diri jangan sampai yang terjadi di kualifikasi kemarin terjadi lagi. Ada pembatalan karena faktor non teknis, itu gue hindari banget karena itu menjadi domino pertama kehancuran kegagalan kita di kualifikasi. Gitu. Mood anak-anak yang udah kita main di Istora, kita main di Indonesia Arena, atau kita pindah ke Arab kan jauh banget ya. Iya. Walaupun lumayan umroh ya. Iya, lumayan. Arabnya juga lumayan jauh itu ya. Iya gitu. Jadi maksudnya secara mood kalau efek dominonya tuh sangat besar gitu. Itu tuh mesti dipikirin gitu. Nah berikutnya AFC ini sebenarnya jangan dibikin jadi sesuatu yang besar, harusnya menjadi sesuatu yang rutin. Jadi bahwa masuk AFC itu emang kualitas kita, jadi nggak usah kaget. Betul. Jadi kalau kita di masa depan akan jadi unggulan di kualifikasi, jangan kaget menyandang status itu karena memang kualitas kita dari sana. Nah maksudnya mentalitas itu harus dibangun dari federasi, dari tim coaching staff hingga pemain-pemain yang main di sana gitu, bahwa kalau kita menyandang status sebagai unggulan untuk masuk di kualifikasi Piala Asia, jangan itu jadi beban. Karena menurut gua
di Arab Saudi kemarin, kita tuh kelihatan banget beban main kita tuh jago tapi kok nggak bisa golin, kita jago tapi kayak mainnya hilang. Dan menurut gue itu yang harus kita hindari di kualifikasi berikutnya gitu. Kalau di Piala Asia-nya kita udah lihat lah ya, Jepang aja hampir kita tahan kalau Sauki nggak fair play atau second penaltinya. Second penalti apa? Detik akhirnya kita dapat 1 detik. Jadi sebenarnya setipis itu kita bisa nahan atau ngalahin Jepang sebenarnya. Jadi kualitas kita harus kembali ke sana dulu nih, Jak, bahwa Jepang itu bisa kita tahan dan kita bisa main di Piala Dunia. Jadi Piala Asia itu sebenarnya biasa aja. Jadi kualifikasi itu adalah ajang pemanasan yang memang kalau lu main bener dan nggak ada non teknis, itu hal yang sangat mudah dan wajar buat timnas futsal. Setuju, Coach. Yang di atas kita cuma Iran kok. Di atas kita gue rasa cuma Iran ya. Kalau misalnya kita mau dengan materi pemain dan pelatih, lu mau Hasim Zadeh, Kensuke atau Hector, menurut gue di atas kita cuma Iran. Iran udah levelnya dunia lah. Kalau tadi kata Raka bahwa kita tuh emang levelnya udah di AFC gitu. Nah, cuma emang kita butuh effort lebih untuk masuk ke Piala Dunia. Kalau Iran kan nggak perlu effort banget ke Piala Dunia tuh udah kayak ya, lu. Malah kalau banyak selentingan itu lebih susah seleksi masuk timnasnya dibandingkan timnasnya ketika main di Piala Dunia. Betul. Dan maksud gua lebih mengarah bagaimana mengedukasi lagi netizen bahwasanya positioning kita tuh di Asia. Gitu. Kita udah levelnya level Asia. Kita udah nggak kaget kalau kita ada di AFC itu udah hal yang biasa. Kaget kalau kita nggak lolos. Betul. Itu baru kaget. Gitu. Makanya treatnya sampai 1 juta. Iya. Dan harus marah dong. Kita harusnya di AFC kok gitu. Iya. Gue melihat sih sebetulnya kemarahan itu ada di orang-orang yang kemudian dekat memang dengan circle gue ngelihatnya. Jadi gue nganggap bahwa mereka tuh yang lain tuh emang lagi ngelihat futsal aja gitu loh. Lagi mungkin bola lagi kosong lalu lari ke futsal. Tapi emang gue berusaha untuk bagaimana mereka mencintai futsal karena gimana juga kita butuh masanya, butuh exposure-nya, butuh orang-orang yang kemudian aware dengan futsal. Yang harus marah juga kalau futsal ini tidak berprestasi. Kita punya potensi, bahkan gue ada selentingan, ada masalah diaspora, apakah futsal butuh atau kagak. Baik yang mengcounter lagi bahwa nggak butuh, kita bagus gitu di level Asia gitu. Nah, jadi gue sih berharap sih memang jadinya kita tuan rumah itu kayak mengundang negara-negara besar menurut gue untuk uji coba sama kita. Entah itu main di Indonesia, terserah lah, mau main di Jogja mau main di Indonesia Arena kayak Pontianak segala macam, ada gor terpadu kan. Lo udah 2 kali ke sana kan. Nah, jadi adem gitu kan. Jadi ya gue menganggap bahwa itu sih yang harusnya advantage sebagai tuan rumah ini kita gunakan untuk orang-orang pada datang atau negara-negara kuat pada datang untuk uji coba sama kita. Jangan Timor Leste lagi gitu kan. Jangan klub Thailand lagi please gitu. Maksud gue iya sih murah gitu, mungkin juga dananya gitu segala macam. Tapi kita butuh tekanan lebih daripada sekedar Timor Leste dan kawan-kawan gitu. Ya mungkin. Sorry ya, bukannya Giovanni da Silva, sorry Gio, bukan nganggap remeh Timor Leste, tapi terlalu dekat aja kita away-nya gitu. Iya. Tapi kayaknya sih waktu itu kan mungkin ya Argentina itu bisa dijajaki. Ya betul. Karena udah ada komunikasi. Jepang juga Kensuke kan. Mungkin lebih mudah untuk uji coba. Komunikasi. Karena kabarnya juga kemarin sebenarnya Jepang sempat ngajakin Indonesia tuh. Tapi kita belum rekrut Hector. Jadi belum ada persiapan dan nggak jadi tuh uji coba sama Jepang. Spanyol juga tim B-nya juga boleh. Kemarin kan katanya Thailand tim B. Tim B lo nggak punya pemain aja. Namain tim. Siapa? Udah gitu banyak buzzer tuh lagi di Facebook anjir. Kesel. Itu nggak main Facebook kok. Nah, gue mah masih buat obat herbal. Tapi ini kita harapkan jadi momentum betul. Kemarin tuh gue ngerasa banget sih setahun ini futsal sangat lesu dari liga, dari fans, dari bagaimana. Wah itu bahkan dari Hector ditunjuk aja masih nada-nadanya itu masih kok nggak Hasim Zadeh. Iya. Kan ketika pengen naik pun masih kita dengar kayak pemain ini nggak dipanggil, tapi sekarang benar-benar berubah. Bagaimana nada-nada yang kita dengar di sosial media, kita juga melihat bagaimana akun timnas Indonesia dengan timnas futsal sekarang sudah menyatu. Iya, kolaps terus ya. Makasih Raka sebagai admin. Pak Eki harusnya. Pak Eki juga, Pak Erik, makasih Pak Erik.
Pak Erik yang mana? Erik duduk. Kita juga merasakan ya bagaimana kemarin di Jogja itu full house. Betul. Ini harapannya memang momentum bisa kita jaga. 2025 jadi tahun yang sangat penting. Sponsor berdatangan buat timnas. Karena timnas juga bakal selain mungkin nanti uji coba bakal ada yang pasti SEA Games ya. SEA Games itu akhir tahun di Pondburi. Dan kemudian Asian Indoor and Martial Arts Games di Saudi Arabia Riyadh. Walaupun kalau AIMAC kita nggak bisa harapin karena yang kemarin di Thailand 4 kali diundur ujung-ujungnya nggak jadi. Jadi AIMAC bisa aja mundur nanti ke 2026 ya. Tapi yang pasti banyak agenda. Begitupun dengan futsal putri. Karena futsal putri selain ini bakal main di Asian Futsal Championship. Wanita pertama. AFF pertama. AFF wanita pertama di futsal di Filipina. Kemudian bulan Januari kualifikasi Piala Asia. Kalau lolos bulan Mei itu main di China. Piala Asia. Keren. Kalau 3 besar atau 4 besar ya. AFF. Itu lolos ke Piala Dunia Futsal wanita pertama. AFC. Kalau 3 besar di AFC, lolos ke Piala Dunia Futsal wanita pertama di Filipina. Bulan 10. Di tahun depan juga. Di tahun depan. AFC-nya di AFC Filipina. di China. China. Mendingan langsung ke Piala Dunia aja lebih deket gitu. Ya, gitu. Enggak gitu ya? Bukan dari jarak ya? Cari dulu tiketnya. Dan sekarang juga lagi persiapan ya di Jatinangor sama Coach Arifmo. Gue lihat juga banyak nama-nama baru yang dari PON. Mungkin Coach Dodol juga lihat PON. Melihat mungkin nama-nama baru yang nama-nama baru itu futsal wanita betul menarik kan? Malah gue seleksi mereka ya waktu gue di Papua Barat. Kebetulan kayak Carmen Karat, lalu siapa yang belakang yang anchor, kok gue lupa namanya. Itu pemain-pemain yang jadi gue tuh sempet hampir megang Papua Barat Putri. Gue yang nyeleksi, terus gue sempat melatih mereka. Tapi kan lo tahu ya agenda di Indonesia tuh selalu mepet ya. 2 minggu sebelum kualifikasi PON. Tiba-tiba gue dikabarin lagi, gue bilang ya gue nggak bisa karena gue ada kerjaan kan. Dan lolos di Jayapura. Ngalahin Papua kalau nggak salah gitu kan, terus ya mereka akhirnya berangkat ke PON dan mereka nunjukin, bahkan gue sempat ngomong bahwa gue ngeliat ada pemain di Manokwari cewek tapi kayak rontuboy kakinya, enteng banget ya itu Carmen, ya. Dan menurut gue gini, kalau gue bicara futsal putri, gue nggak mau bicara AFF, AFC bla bla bla. Bicara regenerasi dulu aja sih. Maksudnya gini, gue nggak antipati dengan pemain-pemain senior, tapi kasihan juga mereka. Karena kalau gue lihat kemarin waktu di NSDF gitu kan, gue agak sedikit kasihan sebetulnya pada saat pemain-pemain senior kayak Apem, kayak Uye segala macam itu masih jadi tulang punggung gitu loh. Sedangkan menurut gue mereka seharusnya udah nikmatin mereka sebagai, gue malah lebih seneng kalau misalnya semua pelatih putri itu dari mantan-mantan pemain timnas putri. Untuk liga bukan berarti gue nggak pengen cowok-cowok ngelatih, cuma maksud gue ikatan antar cewek itu pasti lebih bagus menurut gue. Nah seharusnya mereka udah di situ gitu, kita jauh terlambat regenerasinya, bahkan gue agak khawatir kalau di sektor putri tingkat pemain-pemain yang matang mungkin cuma paketannya Kebumen. Yaitu Ade Fitria Hilda, lalu Dinar, lalu Nisma, sama Ditri gitu kan saat itu. Nah gue nganggap bahwa PR besar timnas putri itu sebenarnya bukan di turnamen menurut gue. Kalau sebelum mereka berangkat ke turnamen ya di dapurnya dulu nih, liganya nggak cuma sebulan setengah, nggak cuma disisipin doang. Bahkan kalau misalnya lo mau bicara ya udah kelompok umur aja sekalian gitu kan, tambah pemain senior beberapa segala macam supaya emang kita harus ngebangun setidaknya mungkin 2 tahun sih kalau menurut gua. Kalau gue lihat mungkin ini mirip sama putranya Thailand ya. Jadi ini ada satu generasi emas, jagonya kebangetan gitu kan, kayak Krit Sada, Jirawat, Spaut gitu kan, di timnas putra Thailand. Kalau di timnas futsal wanita kan Apem, Odoy, Maulida Noviliani, Ade Fitria Hilda, Jaman Jaya Kencana, terus WJ, UPI itu memang persaingan di liganya pun ketat ya di papan atas. Tapi kemudian agak ada gap sebenarnya dengan generasi-generasi berikutnya ya. Ini yang bikin regenerasi pengen dilakukan, tapi emang pemain yang bagusnya masih ini ada juga. Jadi gitu. Pada akhirnya terus ditahan-tahan ya karena memang regenerasinya belum benar-benar sampai ke tahap itu. Kalau Barel itu gitu. Dan usia produktif wanita di olahraga kan lu juga harus lihat juga, mereka tiba-tiba 25, 26 udah nikah. Betul. Pasti beda, itu kan ada agak beda gitu. Dan kita juga harus
menurut gue ya, solusi yang tepat untuk futsal putri adalah bagaimana menyelenggarakan kelompok umur usia 17, 19, 21 yang kemudian ceburin mereka ke turnamen-turnamen, tapi jangan berharap hasil, tapi berharap nanti nextnya ke depannya mereka udah jauh lebih siap di event-event selanjutnya. Pokoknya gue kan kadang-kadang suka sedih ya, comparison juga sama sepak bola yang yang juga kalah sana sini segala macam. Gue nggak mau mereka juga tertekan, apalagi dengan omongan netizen gitu. Walaupun sebetulnya please teman-teman pemain atau siapapun, lu kalau misalnya udah jadi atlet di era sekarang udah nggak usah mikirin soal omongan pemain gitu loh. Udah harus lo abaikan aja, nggak usah. Maksudnya perbanyak kegiatan selain baca komentar netizen lah gitu. Maksud gue udahlah itu udah. Iya, kalau gue lihat sih timnas putri sama kayak sepak bola juga ya. Maksudnya banyak peran yang harusnya dimainkan sama federasi, bukan sama pemain gitu. Jadi pemain kan ya latihan mereka berusaha untuk lebih baik setiap hari gitu. Tapi bagaimana orang-orang yang punya keputusan yang akan menjadi faktor dan role penting untuk pemain-pemain ini. Jadi gue berharap ada terobosan juga dari federasi lah untuk bagaimana mengatur tadi Bang Donzol bilang ekosistem Liga Futsal Putri jadi lebih baik. Itu aja dulu sih. Sedikit bahas Liga, karena setelah ini para pemain timnas juga bakal kembali bermain di Liga bersama dengan klubnya masing-masing. Ada klub baru kayak Israr, balik lagi ke Jakarta, terus kayak nama-nama yang udah pindah kayak Reza Gunawan pindah ke Bintang Timur Surabaya juga. Liga ini kan harusnya dimulai di 20-an Desember ya. Dan Hector juga mengusulkan memang adanya Piala Super Futsal Indonesia dan juga Piala Futsal Indonesia untuk menyempurnakan lah bagaimana ekosistem liga kita. Harapan Coach Donzol mungkin buat liga musim depan seperti apa? Sebetulnya harapan gue nggak Sabtu Minggu ya. Tapi ya kabarnya masih berjalan seperti itu. Gitu. Karena buat gue dari dulu selalu gue bilang bahwa main Sabtu terus main lagi Minggu, menurut gue nggak ada waktu untuk pelatih secara teknis, untuk pemain recovery segala macam, pelatih untuk mendapatkan mungkin problem solving untuk apa yang terjadi di hari Sabtu, kayaknya berat gitu. Harapan gue sebenarnya itu, tapi kayaknya belum terwujud di musim ini. Ya mungkin gue berharap sih yang simple aja sih gitu. Gue berharap dari segi finansial nggak ada klub lagi yang mundur. KLN juga gue lihat kayaknya finansialnya oke. Terus Ravelli yang lolos menggunakan pemain-pemain lokal Sumatera juga, yang notabene juga kayaknya juga secara finansial juga insya Allah Pak Yasman juga kayaknya bakal aman-aman aja. Karena gini yang gue perhatiin, mereka yang degradasi itu pasti yang finansialnya jelek. Betul. Coba deh lo lihat, pasti yang bermasalah lah apa segala macem gitu. Jadi gue berharap sih itu supaya apa? Itu akan berpengaruh kepada pertandingan. Karena ini pemain profesional, disebutnya pemain profesional karena ada di Liga Pro. Tapi kalau misalnya mereka nggak dibayar secara profesional, mereka juga sulit melakukan hal yang profesional di dalam lapangan. Tapi kalau Coach Donzol bilang tadi nggak pengen ada klub yang mundur, kabar hari ini tadi walaupun diturunin lagi postingannya, Pendekar kabarnya mundur. Udah naik lagi, tapi udah naik lagi. Nah ini menurut Bang Raka apa ini? Kan kalau Pendekar mundur tuh biasanya pengen ngambil ancang-ancang tuh ini keluarin jurus. Nah kalau Pendekar ini gimana nih kira-kira? Waduh, ditanyain ke saya nih, berat ini. Pas kan pas. Kan dapat advantage dari situ. Iya. Tidak dong. Maksudnya. Jadi kalau gue sih ngelihatnya Pendekar ya itu keputusan dari Atta ya, selaku owner dari klub gitu. Jadi ya mungkin tadi kalau lihat dari rilisnya kan dia takut konflik of interest juga terhadap keputusan dia menjadi waketum. Ya kita hormati rilis yang dikeluarkan sama klub gitu. Tapi yang gue sayangkan terlalu mepet sih. Harusnya mungkin ke liganya. Jadi mungkin di klub siapapun di masa depan kalau emang mau mundur, mungkin ada batas kali ya, kayak ke final, sebelum finalinus kah atau kapan kah. Jadi federasi ataupun klub-klub bisa prepare. Contoh pemain ya. Ya apalagi pemain gitu kan yang mungkin kontraknya masih gantung gitu. Jadi misalnya kalau emang tahun depan mau mundur terus Linus final, jadi Linus diadakan peringkat 3 untuk 1 tiket lagi gitu. Nggak apa-apa kan, yang penting tim juga bisa prepare dibanding kita diterjebak dengan waktu yang singkat ini, tahu-tahu yang main 11 jadi ngegantung juga. Jadi kita juga nggak tahu nih ntar SK-nya degradasi 1 atau ntar yang besok jadi berapa, pokoknya terjadi berantakan banget lah gitu. Jadi ya kalau gue mengomentari mungkin kedepannya dibikin rules yang lebih ketat aja supaya nggak asal mundur, ataupun kalau mau mundur ya jauh-jauh hari supaya nggak terlalu bikin federasi atau klub lain juga berantakan gitu. Tapi harapan Bang Raka buat Liga musim depan sih?
Liga sih sebenarnya kalau dari gua gimana caranya federasi ngebungkus liganya. Kalau di sepak bola kan Liga 1 ada PT LIB ya. Ya. Federasi kan dari dulu belum ada nih orang yang ngebungkus secara marketing liga futsalnya, karena selama ini liga futsal hanya ditopang oleh klub-klub, sosial media pemain. Nah, sementara federasi yang punya owning competition-nya justru nggak bikin apa-apa dari segi marketing. Jadi menurut gua itu harus langkah pertama dari federasi yang harus dilakukan adalah memonetize atau menggerakkan lah nih digital mereka atau aset mereka untuk menghidupi si liganya gitu. Jadi yang paling penting adalah itu gitu. Nah, sisanya kalau menurut gua dengan adanya playoff itu fresh lah ya. Kita juga bisa bilang fresh, kita nggak bisa bilang jelek atau bagus, itu cukup fresh gitu. Cuman bagaimana federasi ini menggendong liganya dulu. Jadi harusnya federasi yang dalam tanda kutip menghidupi klub, supaya klubnya tadi balik ke omongan Bang Donzol bahwa jangan sampai ada klub yang finansialnya goyang di tengah musim gitu. Ya, sekarang kita bisa sebut Black Steel, BTS, Favage, Cosmo, Pangsuma, mungkin 5-6 pemain, 5-6 klub udah oke lah. Ditambah KLN dan Ravelli dan Sadakata. Cuman gimana caranya kita punya 12 klub yang emang sustain dan degradasi bukan karena finansial, tapi karena emang mereka kalah di pertandingan gitu. Jadi emang karena kalah kekuatannya, itu aja sih yang menurut gua. Ya gue nggak tahu tahun ini kedepannya gimana, tapi gue berharap dari sisi federasi lebih memonetize atau menggunakan si liga ini supaya mereka juga bisa dapat duit gitu. Dan memang ada beberapa hal yang juga baru ya di Liga Futsal tahun depan. Jadi bukan hanya ada akun Instagramnya doang Liga Futsal sekarang, tapi juga ada beberapa peraturan yang berubah. Playoff tadi seperti disinggung oleh Bang Raka, terus ada tambahan kompetisi juga Piala Indonesia di tengah musim. Kemudian juga ada perubahan peraturan pemain asing di mana nggak wajib pemain tim nasional. Artinya ini bisa memudahkan. Tapi masih 2 aja. Tetap dua. Ini memudahkan memang untuk mungkin klub-klub semuanya bisa menggunakan pemain asing gitu. Karena kan kalau kemarin ada jarak ya. Karena kalau pemain timnas itu bisa lebih mahal. Betul. Kalau pemain timnasnya ngambil dari dekat-dekat kita, itu lebih murah. Tapi kalau pemain timnas Spanyol, pemain timnas Brasil kan emang mahal. Terus yang juga berubah adalah penghapusan regulasi U20. Sorry. Pemain asing itu ada batas minimal nggak sih? Misalnya dia pernah main di liga. Maksudnya jangan sampai nanti bule jaksa diajak karena bule. Awalnya gue mengajukan itu ke Hector, tapi Hector yang menginginkan untuk ya udah dibebasin aja. Jadi berarti Bruninho bisa main tuh. Bruninho ya, aduh kasihan banget. Bruninho back to Indonesia. Karena kalau kata Hector gini, kalau misalnya pun pemain kayak gitu direkrut, yang rugi sendiri kan klub. Gitu kan. Jadi, setuju. Ya ini kan udah menyeleksi sendiri lah. Pokoknya intinya sih regulasi tahun ini itu sebenarnya mayoritas adalah idenya dari Hector Soto. Jadi kita harapkan memang ini bisa berjalan dengan baik sesuai yang diinginkan oleh Hector, agar nanti timnasnya lagi ujung-ujungnya timnas kedepannya memudahkan buat Hector mungkin memilih pemain. Dan ini bagus, mantep ya. Kontrak buat jadi pelatih timnas, tapi udah kayak direktur. Betul. Liga konsultan semua. Tapi gue satu pertanyaan, kalau pemain U20 kan tahun lalu bisa asing ya, kayak Toca. Tahun ini gimana tuh? Tahun ini belum tahu. Sebenarnya masih ada. Jadi 3 masih bisa asal U20. Kalau terakhir masih ngurus ya. Tapi nggak tahu sekarang. Takutnya ada perubahan lagi. Jadi intinya gitu, Liga Futsal Profesional kita juga belum tahu apakah Desember sesuai dengan yang dijadwalkan atau nanti mungkin agak mundur ke bulan Januari. Tapi yang kita harapkan memang liganya kondusif, nggak banyak masalah. Gaji semuanya lancar. Tidak ada klub yang kemudian mengundurkan diri di tengah liga. Tidak ada konflik kepentingan, tidak ada juga misi penyelamatan. Semuanya berjalan lancar dari sekarang sampai ke bulan Juli nanti. Paling gitu aja di episode kali ini, episode Futsal Talk yang memang sudah absen sekitar 1 tahun. Enggak lah. 8 bulan. 10 bulan. Nah, harapannya sih sebenarnya abang-abang, tolong deh di kolom komen pada mau rutin nggak? Jadi gue sediain waktu gue yang di tengah kesibukan sebagai model. Model tolong lah, model jam tangan doang gue. Nggak, maksud gue, ya kita pengen rutin ya sebetulnya. Sebenarnya pengen rutin. Jadi gini ya, kalau sampai 10 views rutin. 10 views. Ada 10 aman. Takut. Kita aja udah 3. Ini udah aman. 10.000 berarti 10.000 Bang. Bisa gak followersnya Bang Donzol rame ini? Jadi Futsal Talk. kalau nyampe 10.000 kita lanjut Futsal Talk episode. Kenapa followers gue anjir? Ya kan paling banyak lu berapa? Gue malah juga banyak. 4.000. Oh iya. Masa pindahkan bola, malah pindah posting. Diam-diam aja. Emang konten berbahaya.
Udah bahaya ini mah. Jadi terima kasih Pak Reka buat waktunya. Terima Sama-sama, kasih buat Coach Jojo. Terima kasih juga untuk semua penonton dari Futsal Talk di channel YouTube Bola Love. Jangan lupa juga buat subscribe channel YouTube Bola Love. Jangan lupa juga untuk komen mungkin kalau Anda tidak setuju dengan Coach Jojo. Jangan lupa juga untuk like video ini. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Au. Ya.